Bawudu itu membasuh muka tuh rukun kah kada kah? Ada. Hah? Membasuh muka nih? Hah? Ada. Nah, lamun kada kita menganggap kada rukun, kada sah. Kada sah wudu kita. Artinya kita mengatakan nang wajib nang rukun dikatakan sunat kada sah. Sama sembahyang. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berada pada saat pengajian kami yang pada malam hari ini, sebagai mana kami sepakati bahwa pengajian di dalam ini adalah khusus membahas tentang fikih. Namun kami lihat di hati tadi berpikir sekolahnya, berpikir menjadi fikih ibadah. Karena fikih ini banyak, ibadah, muamalah, muamalah, inayah, satu apa lagi ternyata. Bukan siasat, asal pemilu itu siasat, kalau ada salah. Asal inayah itu salah, bidadar pada bidadar, inayah. Jadi kita malam ini mengkhususkan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mau menyambut kata-kata kami kemarin waktu pertemuan bahwa pengajian ini nilainya lebih daripada sembahyang sholat mutlak. Kami cabut tambah nanti lebih tinggi daripada segala urusan sholat sunat apapun, lebih tinggi menghadiri pengajian ini, menyusun duha, witir, tahajud. Jadi kami cabut kata-kata kami kemarin bahwa menghadiri pengajian nilainya lebih tinggi daripada segala sholat sunat. Maka atas kata kami kemarin kami mohon maaf. Tapi lebih jelas nanti kalau kami ada kesalahan bisa Ustaz kita menjelaskan. Ini namanya si mursyid, pembimbing kita beribadah, mursyid namanya. Mursyid orang yang membimbing beribadah. Kalau ada salah bertakun atau bagaimana maka demikian dari kami meluruskan kesalahan kami. Untuk selanjutnya kepada Pak Haji Muhammad Sukri sebagai pembaiknya pada malam hari ini dan seterusnya pada malam Jumat kami persilakan. Pesannya nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu majlis salat berjamaah Masjid Zikir dan Ta'lim Langgar Nurul Yakin yang ulun hormati, wabil khusus pengurus langgar ini, yaitu tadi sebagai pengantar kata dari Bapak Saiful Ansari, Dr. Andus Haji Saiful Ansari. Ini kawan sekantor nih, kawan sekantor, jadi ketua ya
ketua pengurus langgar di Pak Nur Yakin ini. Ya, mudah-mudahan saja kepada Bapak Haji Dr. Andus Saiful Ansari tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, sehingga perjalanan tentang kemakmuran masjid ini selalu meningkat setiap bulan, setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Beliau tadi menjelaskan tentang pengajian ataupun menghadiri majlis ta'lim ataupun menuntut ilmu ini, kata beliau, lebih daripada ibadah sunat-sunat yang lainnya. Bahkan ada satu riwayat mengatakan lebih daripada sholat sunat 100 rakaat. Ada juga yang mengatakan lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ini artinya fadilah daripada menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu ulun merasa bangga sekali bahwasanya malam inilah pengantar aja dulu, malam ini sebagai perdana. Merasa bangga sekali melihat langgar, rasanya langgar Nur Yakin ini dibanding langgar-langgar yang lain kira-kira lah kada kalah lah. Nomor wahid lah, nomor wahid. Hebat. Tapi kehebatan ini alhamdulillah sampean dapat petunjuk berdatang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya langgarnya yang baik, tetapi jamaahnya semakin banyak, dan lagi ada rencana ataupun inisiatif bahwasanya diadakan pengajian ataupun majlis di langgar ini. Ulun merasa bangga, khususnya ilmu fikih. Apa yang dikatakan beliau tadi itu adalah ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu langgarnya baik, ibadahnya juga baik. Nah, lalu untuk membuat semangat, salah seorang laki-laki penggali kubur, gawiannya tiap hari ini menggali kubur aja. Kira-kira orang menggali kubur ini doanya sedikit menyimpang lah. Mudah-mudahan ada hari ini orang mati. Kira-kira kayak itu. Sama aja nang berjual kain kaci lawan candanan nih. Lamun kada ada orang mati kada payu. Nah, jadi penggali kubur kira-kira ada terdetik di dalam hati itu, mudah-mudahan hari ini seikong kah berdua kah mati. Ada gawian, ada dapat duit, usaha. Nah, jadi si laki-laki penggali kubur ini kebetulan pada hari itu ada seorang perempuan datang kepada laki-laki minta untuk anaknya. Nah, lalu diupahi di sana. Nah, setelah digali kuburnya dari laki-laki tersebut, lalu datanglah orang membawa mayat ataupun jenazah. Kada seberapa banyak, karena orang yang mati ini tidak begitu terkenal. Lalu biasanya setelah dimasukkan penggali kubur ini langsung pingsan. Pingsan ini kenapa? Bukan keberatan kada. Cuma dilihat oleh si penggali kubur, kubur tersebut berubah 100% menjadi surga. Penglihat. Nang lainnya kada melihat, cuma penggali kubur melihat. Nah, setelah itu sadar, baru di acara pemakaman, lalu pulang ke rumah masing-masing. Tidak begitu lama juga datang lagi si perempuan itu, mamanya itu minta galikan kubur lagi untuk anaknya yang kedua, meninggal juga. Nah, jadi setelah digali kubur seperti itu tadi acaranya, persis sama apa yang dialami oleh penggali kubur ketika menyambut mayat mau memasukkan ke dalam kubur, berubah keadaan kubur itu menjadi surga. Dan setelah dia sadar, dia pingsan sadar, melihat dua orang menjemput mayat itu, membawa dengan kuda cepat lari. Nah, setelah dia sadar, terus ke rumah daripada ibu yang minta upahkan menggali kubur tadi, anaknya yang meninggal dua orang tadi, ditanyakan, "Napa gawiannya tuh nang berdua tuh napa gawiannya?" Jadi ujar mamanya,
nang pertama semalam gawiannya tidak lain hanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang diwajibkan, yang dipardukan oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian yang kedua, yang digalikan kubur yang mayat yang kedua itu apa kerjanya? Ujar mamanya, itu bukan menuntut ilmu, tapi mencarikan nafkah untuk si yang menuntut ilmu. Nah jadi yang menuntut ilmu seperti itu keadaannya, yang memberi nafkah maongkosin yang menuntut ilmu itu juga seperti itu. Nah jadi apa maksudnya ini? Orang yang menuntut ilmu atau nama ongkosi menuntut ilmu seperti malam ini nih, sampian-sampian yang berencana mengadakan pengajian atau majlis di tempat ini termasuk seberataan. Nah ini seperti itu. Artinya apa? Orang yang menuntut ilmu dan bekerja berusaha supaya terjadi penuntutan ilmu atau majelis di situ, maka digantikan oleh Allah Ta'ala kuburnya dengan sorga. Nah sama dengan apa yang dikatakan tadi, bahwasanya menuntut ilmu itu lebih daripada beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kada rugi sampean. Pertama hadir salat berjamaah, yang kedua lagi hadir menuntut ilmu. Ini luar biasa pahalanya dibanding daripada sampian berzikir di rumah berapa ribu kali, tidak ada bandingnya dengan menuntut ilmu. Jadi ujar guru Bah itu, bagaimanapun untungnya kita berusaha antara maghrib dengan isya, umpamanya dapat hasil 1 juta, lebih baik kata beliau salat berjamaah di masjid atau di langgar dan mendengari majlis taklim seperti kita ini. Umpamanya sampian berusaha antara maghrib dan isya berjualan, beruntung 1 juta, ujar sidin lebih baik salat berjamaah dan menghadiri majlis taklim. Itu nang beruntung 1 juta, nang kada beruntung 1 juta maginya kalah. Kada pacah antara maghrib dan isya, kada pacah bujang. Nah ini, oleh karena itu kita malam ini pembukaan aja. Jadi kita nang tuha ini kada kawal lagi menuntut ilmu nang kaya na muda. Anak-anak di SD itu 6 tahun diterima masuk SD. Kita mendaftar 60 tahun, bertambah 0 sebiji. Gurunya kada menerima. Kenapa kada menerima? Tuha murid pada gurunya kada menerima. Persyaratannya kada mencukupi syarat. Lalu bagaimana caranya kita menuntut ilmu? Rasulullah memberikan jalan keluar. Apa kata Rasulullah? Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan patahlik. Ujar Nabi, jadilah kamu orang yang alim, berilmu pengetahuan. Kada kawa, talanjur sudah tuha, dahulu kada sekolah, talanjur kada kawa jadi orang alim. Atau orang yang belajar di bangku sekolah. Kada kawa juga katuhaan. Sisingut tapanjang pada gurunya. Tatuha pada gurunya kada kawa juga. Au sami'an, atau ujar Nabi masang teling aja, kada baudal, duduk manis dengarkan, setelah mendengarkan kalau baik amalkan. Kada kawa mendengar sibuk urusan dunia, sibuk. Lalu apa? Au muhibban, kata Rasulullah, cinta pada orang yang menuntut ilmu. Ada ini kata bang, wah tina para rajinnya menghadiri majlis taklim tiap malam dianu kenapa ianya kada cinta, bahkan membenci. Menghadiri majlis taklim tiap malam dianu kenapa ianya kada cinta, bahkan membenci. Nah lalu menjadi orang alim kada kawa, menjadi orang yang belajar di bangku sekolah kada kawa, menjadi orang yang mendengar kada kawa. Nah seperti malam ini mencinta bareng, cinta muhibban, cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Aku mudah-mudahan kawan kayak sidin tuh kaina, cuma wah ini kada kawa bang lagi sibuk, cinta.
Oh, kada kawa juga cinta. Wala takun khamisan, kata Rasulullah, jangan menjadi orang yang kelima, yaitu akan binasa. Menjadi orang yang kelima apa? Parai. Jadi orang alim kada, belajar kada, mendengar kada, cinta kada, parai. Ini kata Rasulullah, patahlik, maka akan binasa, akan celaka. Kenapa jadi binasa? Kenapa jadi celaka? Ibadah kita walau bagaimanapun tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu-ilmu apa yang wajib kita tuntut yang hukumnya fardu ain? Ini fardunya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau sunat pun juga ada sunat ain, sunat kifayah. Sunat ain itu nang kayak apa? Berkorban perorangan, sugih-sugih di rumah tuh berlima, sugih-sugih beli 5. Sunat ain. Sunat hukumnya tapi perorangan. Tapi lamun sunat kifayah di dalam rumah itu bapaknya berkorban cukup untuk serumahan. Bahkan Nabi berkorban untuk satu keluarga dan juga untuk umatnya. Nah, itu namanya sunnah. Nah, kalau kita menuntut ilmu ini, ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya sunat. Fardu ain ini apa? Perorangan kena. Seperti sembahyang fardu ain kena semuanya. Menuntut ilmu fardu ain wajib semuanya. Apalagi Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib dari apa? Baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Nah, kemudian apa namanya? Ada lagi Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan, dari ayunan sampai kita mati, sampai berada di liang lahat. Berarti kan ada istirahatnya, wajib menuntut ilmu. Nah, nang wajib dituntut ilmu nang hukumnya fardu ain ini ada 3. Bila sampean kada menuntut berdosa. Karena hukumnya wajib fardu ain. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu mengesahkan Allah Ta'ala, mengenal Allah, beriman kepada Allah. Masa orang yang beriman hanya percaya tapi kada tahu nak kayak apa Allah Ta'ala, kada tahu Allah Ta'ala, kada tahu. Ini namanya bahasa parlan aja taklid. Baik pun taklid ada petunjuk, tetapi kalau buta, taklidul a'ma namanya, ini berbahaya. Ilmu tauhid tidak boleh hukumnya. Taklidul a'ma, ikut-ikutan orang sembahyang kayak ini namanya nyembah Allah, pantai juga kakak itu. Nang kayak apa Allah Ta'ala, kada tahu aku nih, tidak tahu. Nah, ini payahnya seperti ini. Nah, jadi ilmu tauhid. Urutan yang kedua yang wajib fardu ain hukumnya dituntut adalah ilmu fikih. Kalau ilmu tauhid, keimanan kita kepada Allah. Kalau ilmu fikih, mensahkan amal ibadah kita. Jadi mensahkan amal ibadah kita. Bagaimana cara wudu yang baik, yang sah. Bagaimana bersuci yang baik dan sah. Ada juga yang baik tapi kada sah. Nah, jadi harus baik dan sah. Bagaimana salat yang baik dan sah. Bagaimana puasa, zakat, dan lagi haji yang baik dan sah. Kalau semuanya kita pelajari, sudah ilmunya, ketuhanan sudah tahu, kemudian ilmu tentang amal ibadah juga tahu, maka insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Karena tata caranya sempurna sesuai dengan petunjuk agama. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ilmu apa yang kita pelajari? Adalah ilmu tasawuf. 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tasawufnya apa gunanya? Untuk membersihkan amal ibadah kita. Banyak amal ibadah kita tetapi diikuti dengan penyakit batin yang ada di dalam diri kita. Contohnya ria, minta lihat.
Contohnya sum'ah, minta dengar. Contohnya takabur, sombong orangnya. Contohnya ta'ajub, asa paharapnya. Mentang-mentang bungas paharapnya, sugih bulang. Bungas, sugih, asa paharapnya. Pangitulah. Nah ini. Nah, amal sama dengan beramal ibadah ini. Kalau kita beramal ibadah ini ada sifat riya. Aku kalanggar noro yakin ini ja kada nang sidin nang sebelah itu nah kalanggar aku kada kalanggar. Aku supan bener ya. Manja sidin ngintu kada suah kalanggar, supan aku. Jadi kalanggar tuh bukan karena Allah, karena siapa? Sidin. Karena sidin nang di rumah kada mau pahala. Kada mau pahala. Ini memakan amal ibadah kita. Sampian berjamaah tapi bukan karena Allah, karena si sidin nang di rumah itu, maka amal ibadah kita ditolak oleh Allah Ta'ala, hancur karena penyakit batin. Nah, penyakit batin yang seperti itu kita pelajari di dalam ilmu tasawuf. Tasawuf ini membersihkan amal ibadah. Nang paling takutan sampeyan ya penyakit batin. Banyak beramal, sembahyang nawajibnya dikerjakan, nang sunatnya dikerjakan, berzikir banyak, membaca salawat banyak, kemudian puasa wajib Senin Kamis ditambah. Tapi penyakit yang ada di dalam dada, penyakit batin, bisa menghancurkan semua amal ibadah kita. Kenapa? Rasa sombong, rasa ta'ajub, heran dengan diri seorang paharapnya, dibontok aku pak alimnya, umpamanya kayak itu, sombong ta'ajub padahal pak uyuhnya. Nah, jadi merasa takabur, dengki dengan orang. Kemudian pula ada minta lihat, minta dengar. Membaca Al-Quran hari malam orang lalu rumah di jembatan udangkar lalu benyaring baca Quran. Orang kadadaran naik. Nah ini namanya sum'ah, minta dengar, kada berpahala. Nah jadi yang wajib fardu ain hukumnya kita pelajari ilmu tauhid mengesahkan Allah Ta'ala, kemudian ilmu fikih mensahkan amal ibadah, ilmu tasawuf artinya membersihkan amal ibadah kita. Nah sekarang kita tadi ilmu fikih, makanya orang mempelajari banyak ilmu fikih. Sembahyang, baudo, bebulik-bulik pulang. Nih itu kenapa? Ayo, kenapa sebabnya? Nang wajib fardu ain hukumnya itu sekedar keperluan kita. Kita perlu sembahyang, mempelajari ilmu sembahyang. Kita wajib puasa, mempelajari ilmu puasa. Kita hendak tolak haji, wajib mempelajari manasik haji. Sampian nang maaf lah, sampian kada hendak tulak haji, berduit kada hendak tulak hendak kaya cuma kada berduit. Kada wajib mempelajari manasik haji, kada wajib. Tapi apabila hendak tulak wajib. Itu namanya apa? Keperluan untuk beramal ibadah. Oh, aku kada penting kada belajar sembahyang. Mungkin sembahyang orangnya. Tapi kalau kita sembahyang wajib mempelajari ilmu sembahyang. Kalau kita ingin umrah, wajib mempelajari manasik umrah. Nah, jadi di dalam ilmu fikih tadi beliau sudah menyampaikan, bukan hanya satu bidang, tetapi ada 5 bidang. Di antaranya bidang ibadah, ibadah puasa, zakat, haji, sembahyang, zikir dan sebagainya, ibadah madah kepada Allah Ta'ala. Itu dibahas di dalam ilmu fikih di bidang ibadah. Kemudian ada lagi bidang munakahat, pernikahan. Nah, beliau ini menangani. Bukan, KUA menangani. Ini perceraian. Kurang bagus, Bang. Mencerai orang aja gawian. Nah, paling bagus itu gawian KUA mengawinakan orang, Kalau Pak Saiful ini mencerai orang. Nah, ada kaji. Mencerai orang aja gawian. Nah, jadi itu dibahas di dalam ilmu fikih bidang munakahat, pernikahan, perceraian, waris dan sebagainya. Kemudian ada lagi bidang jinayat, kejahatan. Tapi jinayat ini kada berlaku di Indonesia. Orang yang mencuri, potong tangannya. 2 kali mencuri, 2 tangannya dipotong.
Bila kada batangan lagi, sini pulang potong. Makanya di Makkah di Madinah dahulu, wah ini kada tapi ada lagi banyak nah kada batangan kada duanya nih nah gini aja. Karena sering mencuri. Tapi wah ini jarang nama minta-minta. Dilarang oleh pemerintah dari Saudi Arabia. Nah ini jinayat tentang kejahatan. Jadi bidang ibadah, bidang munakahat, bidang jinayat kejahatan, kemudian bidang muamalah, bagaimana tata cara jual beli yang sah. Diatur banimbang, jangan mengurangi timbangan. Menakar, jangan mengurangi takaran. Mengukur, jangan mengurangi ukuran. Tapi maafkanlah orang yang berjualan kada semua, ada di antaranya timbangan tuh kada bergerak-gerak di situ aja batunya. Coba aja sampean angkat batunya barat namana. Mun kawa jangan kayak itu. Mun kawa jangan, nanti wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan. Al-Qur'an menjelaskan sudah. Ini bahayanya. Kenapa jadi kita sampaikan? Karena tahu. Jadi mun sudah tahu tuh bisa ya lagi. Artinya memikir seorang sudah tahu kada boleh mengurangi timbangan, kada boleh mengurangi takaran, kada boleh mengurangi ukuran. Tapi lah mun berjual baju jadi kada mengurangi ukuran bang. Kada dan itu ukur timbangan kada, takaran juga kada. Cuma ada pulang bahayanya dusta. Nah dusta. Tapi wah ini sampian ulun berdagang bang lah. Kada nang penjual nang berdusta. Pembeli banyak berdusta. Jadi pembeli banyak berdusta. Berapa nih ini? Sekian. Madi anu tuh saya ini aja orang menjual. Takuni aja kada ada orang kayak itu. Orang nang dijualnya, toko nang di sebelah dijualnya bukan hanya pembeli penjual, tapi pembeli. Nah jadi itu bidang apa tadi? Muamalah. Yang kelima yang kita bahas di dalam fikih adalah bidang siasah, politik. Ada juga politik di dalam Islam. Nah jadi 5 bidang ibadah, bidang munakahat, bidang muamalah, bidang jinayat, kemudian bidang siasah, politik. Nah jadi nang wajib politik kada perlu kita. Kemudian apa bidang jinayat kada perlu, kada pacang memanggal tangan orang juga di sini. Kemudian bidang apa lagi? Muamalah perlu. Muamalah perlu bagi pedagang-pedagang. Nah, kemudian apa namanya? Bidang munakahat perlu bagi orang yang urusannya memisah, menikahkan, mencerai. Nah, kemudian bidang yang banyak yang kita pakai, semuanya orang kena adalah bidang ibadah. Karena wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat bagi yang mampu dan sampai nisab, kemudian wajib melaksanakan ibadah haji kalau mampu dan aman serta kesehatannya ada. Nah, jadi yang bidang ibadah ini yang wajib kita pelajari. Nang banyak benar nang kena sampian masalah puasa, masalah sembahyang. Karena rukun Islam yang 5 itu 3 nih pasti. Membaca 2 kalimat syahadat, ya kalau lah membaca ya kalau bertanda. 2 kalimat syahadat, sembahyang bertahan kena, puasa bertahan kena, zakat ini belum tentu kena. Ada nang seumuran kada bisa berzakat, jangan hendak berzakat, hendak minta zakat. Nah ini kada kena. Nah miskin kada kena. Naik haji apalagi kada mencukupi syarat, mampu kada, orangnya umpamanya ada kemampuan, orangnya tuha ada kawa pulang, atau tuha mampu tapi orangnya kada sehat, atau keamanan di jalan tidak terjamin, kada wajib haji. Nah jadi yang wajib ini mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian sembahyang, kemudian puasa ini kena bertaan. Nang Islam kena ini. Orang Muslim kena yang 3 ini. Kalau yang 2 zakat dan haji tidak kena. Nah jadi nantinya ulun tanyakan dulu
untuk nang malam Jumat yang akan datang, apakah kita langsung ceramah atau berzikir dulu? Biasanya orang berzikir bang 100, lalu kita bacakan doa arwah kepada ibu bapak kita. Jadi banyak kita mendapat pahala. Pertama kita salat berjamaah, berzikir, pahalanya disampaikan kepada almarhum dan almarhumah keluarga kita. Kemudian kita mendengari tausiah agama, jadi bertambah. Mana ya Pak, gimana? Ya, masih ada sarannya. Kalau juga ada kemarin pandir bahwa ada di lain tempat yang khusus untuk hadiah dengan siapa yang mau hadiah. Maka itu kami tempatkan waktu tertentu yang sebulan 4 kali ayat kelima baru untuk hadiah khusus. Ada saran dari masyarakat. Tapi ini apakah masalah tetap maksudnya ingin demikian atau bagaimana kami belum tahu. Cuma saran masyarakat kita setiap bulan sekali pengajian yang kita isi dengan untuk harinya 2 haul kepada siapa-siapa yang mau melaksanakan kaulan. Saran daripada seorang dari masyarakat. Jadi ya betul. Sekali sebulan. Ya. Ya bisa. Nanti diberi kabar lah. Diberi kabar tuh maksudnya malam ini kita hadiah-hadiah, umpamanya bacaan berzikir dan sebagainya. Nah, kalau tidak kita langsung ceramah gitu kalau maksudnya. Ya. Barangkali sahabat-sahabat kami yang pasti menyetujui kita itu kalau setuju awal bulan malam Jumat awal bulan. Jadi kita hitung nanti kita barangkali sudah pokoknya awal bulan malam Jumat kita katakan apa yang disarankan oleh masyarakat. Kayak gitu. Kayaknya, nah yang keluar kayaknya. Ya sudah itulah. Ya. Kemudian itu sudah nanti disepakati lah. Nah kita mendengar keputusan. Nang kedua kita pertanyaan di akhir ceramah kurang lebih 15 menit pertanyaan. Tapi nanti ditanyakan nih ilmu fikih atau mau tauhid terserah. Pokoknya ilmu lah. Tapi lamun sampean menanyakan matematika ulun kada mau jawab. Mati-matian itu. Nah, kita lanjutkan. Ini apa pertanyaan kah ini? Pertanyaan kah? Adakah pertanyaan? Lanjut aja dulu. Ya. Kalau minta lanjutkan, yang kita pelajari adalah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini hukumnya ada terbagi kepada 2. Yang pertama hukumnya adalah hukum al-hukmu syar'iyyu at-taklifiyyu. Artinya hukum syara' yang dibebankan kepada hamba Allah, kepada orang yang mukallaf. Nah, lalu di situ terbagi kepada 5. Di antaranya ada wajib, kebalikannya apa? Haram. Yalah. Ada wajib, ada haram. Ada sunat, ada makruh, kebalikannya. Kemudian ada mubah. Wajib bila kada wajib sunat, bila kada sunat haram, bila kada sunat makruh, bila kada wajib makruh atau mubah. Nah, jadi hukum syar'i at-taklifi yang dibebankan kepada hamba Allah ini 5 macam itu hukumnya. Jadi berbeda dengan hukum ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid 3, wajib, kemudian mustahil, harus. Tapi wajib pun terbagi kepada 2. Ada namanya ada namanya daruriyu, ada nazariyu. Nah, jadi berbeda itu nanti di ilmu tauhid. Nah, ini kita wajib, haram, sunat, makruh, mubah. 5 hukum syar'i at-taklifi yang dibebankan kepada hamba.
Nah kemudian lagi ada hukum syar'i bukan at-taklifi, ada namanya al-wad'i. Artinya ada jaka bahasa orang pemerintah tuh juklak, petunjuk pelaksanaan atau juknisnya, petunjuk dalam teknis melaksanakan itu wad'i. Kalau ini kan mutlak sudah. Kalau ini ada sebab-sebabnya. Karena sebab ini maka kayak ini hukumnya. Karena ini syaratnya ini. Kalau ini dilarang apa sebabnya. Nah itu jaka bahasa kita itu ada mempunyai ada alasan yang lain. Ya itu petunjuk pelaksanaan. Seperti sembahyang wajib hukumnya. Tapi kalau bepergian, nang asalnya 4 boleh menjadi 2. Nah ini petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan dibahas di dalam ilmu fikih asyari, tapi al-wad'i, ada keringanan, ada sebab, ada keringanan, dan ada tata cara pelaksanaan. Nah itu wad'i. Itu juga ada 5 macam. Di antaranya ada sebab. Yang kedua ada syarat. Kemudian ada juga yang namanya mani', larangan. Kemudian ada apa namanya selain pada mani itu sebab, syarat, mani, mubah. Nah itu juga. Nah jadi ada ya istilah bahasa kitanya tuh tata cara melaksanakan karena ada sebab ini. Bagaimana cara melaksanakannya? Contohnya lagi kita bepergian sembahyang nang asalnya 4 menjadi 2. Kita bepergian asalnya maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar dikerjakan pada waktunya masing-masing. Tapi karena bepergian boleh dikumpulkan waktunya asar kepada zuhur atau zuhur kepada asar yang disebut dengan jamak takdim dan juga disebut jamak takhir. Itu namanya hukum syar'i al-wad'i. Ada keringanan, ada berbeda dengan asalnya. Nah asalnya kan wajib, tapi ini pelaksanaannya karena ada sebab boleh. Seperti orang nang puasa, lalakian kan ada halangan puasa, ada haid kalau lah, melahir adalah. Nah ada juga. Kalau perempuan ada. Tapi kalau kita bepergian boleh tidak puasa. Kenapa sebabnya? Bepergian yang memenuhi syarat untuk merosak ataupun mengkasar sembahyang juga boleh tidak melaksanakan ibadah puasa, tetapi wajib dibayar qada. Nah ini hukum syar'i wad'i. Nah jadi hukum ini ada syar'i, yang taklifi itu hukumnya 5, yaitu wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah. Ada 5. Nang wajib sembahyang, nang haram minuman keras, kemudian nang sunat amal ibadah nang sunat, kemudian makruh amal ibadah yang hukumnya makruh atau makanan yang hukumnya makruh, kemudian mubah ini boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Nah ini yang 5 macam ini dibahas di dalam ilmu fikih, tidak lebih daripada 5 itu. Nah ini apa hukumnya? Wajib. Ini apa hukumnya? Haram. Ini apa hukumnya? Sunat. Ini apa hukumnya? Makruh. Ini Bang boleh. Boleh itu artinya dikerjakan atau tidak. Nah ini yang 5 macam di dalam asy-syar'i at-taklifi ini dibahas di dalam ilmu fikih bidang ibadah yang kita pelajari. Nah jadi kalau yang wajib itu artinya bapahala menggawi bapahala menggawi badosa meninggalkan badosa. Kalau haram kebalikannya bapahala meninggalkan badosa menggawi. Kenapa nanya menyaman itu diharamakan ujar rumah ya rama? Nah nyaman diharamakan. Nah jadi itulah hukum. Nah jadi ada sunat menggawi bapahala meninggalkan kada papa. Tapi kalau makruh meninggalkan bapahala meninggawi kada papa. Tapi kalau mubah boleh menggawi, boleh juga tidak menggawi. Nah ini yang dibahas di dalam ilmu fikih ini.
Nah, kemudian nanti kita mulai yang akan datang tuh bab wudu. Bab wudu, sekalipun kita sudah tahu bahwa wudu berataan bisa. Berataan bisa. Cuma kadangkala ini hukumnya apa, wajib atau rukun, ini hukumnya apa, syaratnya apa, kemudian hukumnya sunnah. Sunnah pun ada, kalau di dalam salat ada rukun, ada sunnat ab'ad, ada sunnat hayat. Nang kada boleh. Kita kada tahu, lalu mengatakan sambahyang itu atau baudu aja, baudu itu membasuh muka tuh rukun kah ada kah? Ada. Hah? Membasuh muka nih? Hah? Ada. Nah, lamun kada kita menganggap kada rukun, kada sah wudu kita. Artinya kita mengatakan nang wajib nang rukun dikatakan sunat kada sah. Sama sembahyang. Umpamanya sembahyang membaca Fatihah itu rukun kah sunat kah? Lamun rukun sah. Lamun sunat kada sah sembahyang kita. Sekalipun kita menggawe ujuran apa itu hukumnya? Sunat kalau aja. Sunat kalau membaca Fatihah itu sunat. Iktikad hati bahwasanya membaca Fatihah itu sunat kada sah sembahyang kita. Karena kita meremehkan sudah ketentuan Allah wajib hukumnya, maka kita remehkan. Sebaliknya membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika rokok itu hukumnya apa? Lamun kita katakan wajib, kada apa-apa. Itu sunat kan? Itu sunat. Tapi kita katakan wajib, kada apa-apa. Boleh-boleh saja. Walaupun hukumnya sebetulnya sunat. Tapi yang diremehkan artinya direndahkan derajatnya, yang wajib dikatakan sunat kada sah. Tapi kalau yang sunat dikatakan wajib, sah. Nah, ini perlu kita tahu. Jangan sembarangan. Bila ditanya umpamanya tahiyat awal itu wajibkah, sunatkah? Nah, ini kalau nggak ada tahu amne. Hah? Wajib tahu. Ya, tapi pun memberi supan pulang. Nampak benar ada tahu. Tahiyat awal hukumnya adalah sunat ab'ad. Apabila ketinggalan sunat ab'ad, wajib harus ditambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita katakan bahwasanya tahiyat awal itu wajib, rukun kada apa-apa. Nah, kebalikannya kalau tahiyat akhir itu wajib atau sunnah. Tadi tahiyat awal bacaannya sama. Tahiyat akhir kita katakan itu sunat kada sah sembahyang kita. Lamun kita katakan wajib rukun, ya sudah itu hukumnya. Tapi nang wajib dikatakan sunat kada boleh. Nang sunat dikatakan wajib boleh. Nah, itu kan perlu kita tahu. Nah, jadi di dalam rukun yang 13 itu mana yang namanya rukun, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat, perlu kita ketahui itu. Nah, bukan keperluan itu bukan untuk kalau ada pertanyaan, kada untuk mensahkan amal ibadah kita. Nah, sampai ke waktunya bunyi. Nah, kalau begitu minggu malam Jumat yang akan datang baru kita mulai, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Demikian yang dapat ulun sampaikan sebagai perdana malam ini. Pertama kali dulu pembukaan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Niatkan hati malam Jumat yang akan datang aku hadir lagi. Nah, baniat kada kawa hadir siang sampean sibuk dapat pahala. Tapi jangan incaan aja berniat. Incaan aja berniat. Iya, akan hadir pada minggu yang akan datang. Kalau mendadak sakit apa boleh buat. Tapi sampean sudah ada niat, maka ditulis pahala satu kali. Tapi kalau niat itu dikerjakan 10 kali. Nah, sekali lagi demikian yang dapat ulun sampaikan karena waktunya sampai. Mari kita tutup pengajian malam ini sebagai pengajian yang pertama kali dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.